Akhirnya pertandingan final futsal Youth Daejeon akan segera dimulai dan terlihat juga sudah ada sebuah trofi yang dimana itu mengingatkan kepada Singwon ketika masih jadi kiper sepak bola dan meraih piala. Dia langsung memberikan ke ibunya untuk sebuah hadiah. Hal itu membuat sang ibu menangis dan berterima kasih. Singwon juga ingin memberikan piala yang lebih besar kelak. Tapi beranjak masa SMP, Singwon berhenti bermain sepak bola dan tentu saja ibunya pun merasa sedih melihat sang anak. Namun kini tekad Singwon tidak jadi terhenti karena dia berniat membawa piala futsal dan akan menunjukkan kepada ibunya. Di sisi lain, si Tae yang beneran gak cuci tangannya, dia ingin Bang Sonwon menyaksikan seberapa jauh dirinya telah berkembang. Gi-hun juga ternyata mengingat masa lalunya yang hanya bisa melihat panggung final dari atas tribun. Tapi sekarang aku berada di tempat yang selama ini aku impikan. Bahkan kini dia didukung langsung para mantan senpainya yang sudah datang. Ada hal lucu, wasit niup peluit dan ngomelin si mata satu yang dudukin bola. Lalu Gi-hun tiba-tiba bertanya, apakah matamu itu terluka? Karena kalau emang beneran kami harus berhati-hati juga. Dan ternyata faktanya mata si Haruton ini terluka bersimpah darah dengan Tae. Entah apa yang terjadi, tapi dia malah ngelawak bilang ke Gi-hun, iya lebih baik kalian berhati-hati soalnya ada monster mengamuk di dalam mataku. Tapi dia cuma bercanda, dia cuma menjawab kena astigmatisme kayak Kapten Teran. Ini pilihan yang tak bisa dihindari untuk menerima bola terbaik. Dan akhirnya peluit pertandingan final pun dimulai, di mana bola milik Goranis terlihat Yeonwan memberikan bola kepada Hyojin, yang dimana ternyata diam-diam si Changok nonton juga dengan hoodie biar nggak ketahuan. Terlihat Hyojin dihadang dua pemain, namun dengan keren dia mengubah arah kaki lalu berputar dan menipu lagi berputar ke sebaliknya kembali. Tetapi kerennya ada Jae yang tiba-tiba mengambil bola Hyojin, namun sayang banget ada pemain EZ berhasil merebut bola dari Jae. Yang dimana ternyata sebelum pertandingan Bu Yuson ngasih tahu kalau pemain nomor 66 menguasai bola dari belakang, pemain nomor 9 dan 18 akan mulai bergerak. Saat itulah kita nggak boleh kehilangan fokus terhadap mereka berdua. Goranis pun berhasil menggagalkan umpan ke si mata satu dengan sundulan Yeonwan dan kini serangan balik bagi Goranis yang dimana bola diberikan kepada Gi-hun sambil menahan pemain EZ dan setelah itu dia memberikan bola ke Jae yang berlari maju masuk. Lawan pun mengikutinya, namun tak terduganya Jae tidak menerima bola tersebut dan membiarkannya karena ada Yeonwan yang sudah bersiap untuk menendang. Akan tetapi ternyata Yeonwan mengoper menuju Hyojin yang menusuk dari sayap. Tapi tak terduga juga kiper EZ meninggalkan gawangnya dan memotong umpan ke Hyojin. Hal itu membuat Bu Yuson terkejut karena kiper sampai keluar. Bukankah mereka tipe tim yang bermain dengan teratur? Setelah itu si mata satu minta bola dan Yeonwan disuruh kejar, sedangkan Gi-hun sekuat tenaga buat menghentikan Tae. Tetapi gokilnya si Tae ini melakukan tipuan membuat Bu Yuson tambah terkejut. Tapi di sisi lain juga Yeonwan bisa tepat waktu menjaga Haruton. Nah, ternyata Haruton bilang Goranis sudah menganalisa permainan kita dengan baik. Tapi bukan cuma kalian yang melakukan analisis. Yang dimana tiba-tiba banget dia sengaja mendorong Yeonwan bahkan sampai ngeledek. Kok gampang terdorong? Apa bagian bawah tubuhmu itu lemah? Tentu saja Yeonwan terlihat sangat kesal dan dia membalas. Tapi lucunya Haruton ngeles dan Yeonwan malah terjatuh. Membuat Bu Yuson marah, apa yang kau lakukan?
Yang dimana setelah itu Tae berhasil mengirimkan bola ke depan langsung kepada si mata satu dan terlihat Singwon langsung maju ke depan. Dan tak terduganya Haruton langsung loncat dan tersenyum karena melihat gawang Goranis yang ditinggalkan. Akan tetapi Singwon tiba-tiba melangkah mundur, dimana Haruton yang melakukan salto langsung ditepis oleh Singwon di hadapannya, membuat Yeonwon beneran terselamatkan. Nah, ternyata Singwon sudah tahu kecenderungan gaya si mata satu, jadi dia bisa mengantisipasinya. Lalu setelah itu, Singwon langsung melemparkan bola ke depan kepada Gi-hun. Singwon yang berhasil menghentikan tendangan salto, si mata satu malah tertawa karena sangat seru. Dan lemparan Singwon diterima dengan baik oleh Gi-hun, di mana dia membelakangi dan menahan satu pemain lawan lagi. Dan ketika dia ingin mengoper ke Hyojin yang masuk, ternyata kali ini Gi-hun melakukan tipuan untuk berputar, tetapi lawan yang jaga dia berhasil merebut bola, bahkan dia bilang minggir. Bola langsung dioper cepat ke sisi pada nomor 18 Kim Sak yang dijaga oleh Hyojin, dan dengan keren si Kim Sak ini niru gerakan Hyojin sebelumnya dengan menipu berputar balik nggak jadi. Tapi Hyojin terlihat masih bisa mengikuti gerakan Kim Sak. Akan tetapi Hyojin terkejut dengan gerakan Kim Sak yang malah jadi lebih cepat. Bahkan gokilnya Hyojin dilewati dengan rainbow flick, dan kini situasi 2 lawan 1 di pertahanan Goranis, di mana ada Haruton yang maju dijaga oleh Yeonwon. Hal itu membuat Singwon terlihat kebingungan dan Kim Sak pun berpikir. Situasi ini mirip pas gol terakhir lawan Teheran di mana kiper mengantisipasi cutback ke tiang jauh. Lalu dia pun membaca pergerakan Singwon menendang ke arah sebaliknya, beneran menuju pojok berlawanan dari Singwon. Tapi dengan sangat gokil, meski salah nebak, Singwon berhasil menepis tendangan dari Kim Sak, membuat dia terkejut. Tapi setelah itu masih ada second ball, dan si Kim Sak ini nggak langsung nendang, tapi dia memilih cutback kepada Haruton. Namun penampilan yang gila banget karena Singwon kali ini beneran berhasil juga memblok tendangan. Dia berhasil menyelamatkan 2 peluang lawan, membuat Kim Sak pun shock terkejut. Dan si Singwon sendiri malah ngeluarin ekspresi puas buat bikin down Kim Sak. Tetapi tiba-tiba banget si Haruton nongol buat halangin Kim Sak. Lalu lucunya dia malah memberikan pujian terhadap Singwon. Hal tersebut membuat Singwon malah jadi yang kesel dan ingin membuat Haruton memaki dari mulutnya sendiri. Nah, di pinggir lapangan, Bu Yuson sudah menyiapkan Yongsin, lalu dia memanggil Jae. Tapi Yongsin itu nggak langsung masuk, di mana Goranis setelah itu memainkan bola di area pertahanan mereka. Dan ketika Jae mendapatkan bola dan menyerang lewat sayap, dia malah berhenti dan mundur ke belakang memberikan back pass. Lalu lawan pikir Jae sadar kalah lari, tapi mengejutkannya ternyata Jae berbalik untuk keluar agar si Yongsin bisa langsung berlari. Di mana setelah Yongsin masuk, Hyojin juga langsung memberikan umpan kepadanya. Taktik Goranis dari awal yang cemerlang karena Yongsin beneran gak bisa kekejar, bahkan membuat satu pemain Ezi pun maju buat bantu. Akan tetapi pas Yongsin pengen ngeluarin busnya sekali lagi, kakinya malah mengalami kram. Namun untungnya Yongsin masih sempat mengirimkan umpan ke tengah menuju Gi-hun yang terus dijaga ketat. Tetapi lagi-lagi ada si Tae yang keluar lagi dari gawangnya. Dia berhasil menyelamatkan bola, membuat Bu Yuson pun gak habis pikir. Tim Ezi beneran sudah membaca semua gerakan kita. Bahkan Bang Sonwon pun tersenyum memuji Tae yang punya mata yang bisa membaca keseluruhan pertandingan. Dan strategi tim Ezi ini simple karena kalau kiper dapat bola, si mata satu pasti di depan dan Tae bakalan langsung mengoper padanya. Bahkan Tae berkata bidik yang benar.
Yang dimana kita kilas balik sebentar, dimana ternyata taktik dan permainan Tae dan Haruton itu emang bukan kebetulan. Karena mereka berdua sudah berlatih dari lama. Pertama kali bahkan Haruton beneran gak bisa menerima bola dari Tae. Tapi dia gak nyerah dan terus berlatih di pagi, sore, bahkan malam hari. Dan pada akhirnya Haruton beneran bisa menerima bola dari Tae dengan sempurna. Bahkan hal tersebut malah jadi kebiasaan dan jadi gampang buat Haruton menerima bola Tae. Tapi Tae juga nyuruh buat jangan cuma nerima aja, kau harus bisa bidik dan tembak ke target. Yang dimana balik lagi ke pertandingan, pas Tae langsung melemparkan bola kepada Haruton, bolanya itu datang agak lama, membuat Singwon gak keluar maju karena ada Yeonwon juga yang ngejaga. Akan tetapi sungguh sangat gokil, si mata satu langsung meloncat tanpa tapping dan langsung melakukan tendangan volley sangat kencang, bahkan berhasil menjebol gawang dari Singwon. Tim AZ yang mencetak gol lewat tendangan volley keren dari si mata satu, kita kilas balik sebentar dulu. Dimana pas di Portugal, pelatih Atletico Porto kebingungan soal Tae. Dimana Tae dapat promosi ke tim utama, namun dirinya malah nolak dan ingin balik ke Korea. Dan pas ditanya apa alasannya, si Tae ini menjawab cuma ingin menepati janji dengan teman-temannya. Sang pelatih lalu bilang, meski kau ingin kembali nanti, tempatmu sudah hilang, jadi kau tidak bisa datang kembali ke sini. Tetapi si Tae ini nggak masalah, dan pada akhirnya sang pelatih pun menyuruh Tae keluar. Hal tersebut membuat sang pelatih agak kesal dan kebingungan, tapi itu juga mengingatkan dirinya kepada satu orang yang sama, yaitu dengan Bang Sonwon. Mereka sama-sama sudah gila. Nah, Tae pun kembali ke Korea dan mengejutkan Ha Hudon. Jadi si mata satu ini namanya itu Ha Hudon. Mungkin penyebutannya itu entah Hudson atau apa, namun dia shock terkejut melihat Tae yang balik ke Korea setelah mengeluarkan banyak hal di Portugal. Para junior Tae juga nggak nyangka dan terlihat senang Tae kembali. Mereka temu jumpa, tetapi di sisi lain juga ternyata mereka sedang sparring. Tapi karena ada Tae datang, si Hudon minta waktu sebentar. Tetapi si Tae ini langsung melepaskan tasnya dan bertanya lawan mana dan skornya berapa. Hal itu membuat Hudon kaget karena Tae kan baru banget tiba. Tetapi Tae bilang waktu kita nggak banyak, kita harus nyatuin kerja sama sebelum turnamen. Dan ya itulah alasan tim AZ sangat kuat dan bisa ke final. Bahkan sekarang mereka sudah unggul lebih dulu dari Goranis 0-1 di menit 9 babak pertama. Gol tim AZ juga membuat Changok kesal karena begitu dilempar langsung diterima dan gol. Apa nggak ada satu tim pun yang bisa menghentikan mekanisme sesederhana ini? Singwon sendiri dia melihat jari tangannya di mana ujung jarinya nyaris menyentuh bola. Lain kali aku akan menghentikannya. Hal tersebut juga membuat Tae terus menatap Singwon dan dia berpikir refleks Singwon tadi itu nggak bisa dijelaskan hanya karena tubuh kecil dan cepat, itu bakat alami. Mungkinkah itu yang membuat Paman Son tertarik padanya? Bang Sonwon sendiri bilang meski bereaksi tetap terlambat, dia seharusnya maju selangkah lebih maju. Kebobolan cuma gara-gara satu langkah, masih banyak yang harus dia pelajari dariku. Setelah kebobolan, Gi-hun teriak ke semuanya buat tenang dan kita kejar lagi. Di sisi lain, si Yong-shin langsung keluar lagi karena kram. Pertandingan pun dimulai kembali dengan Goranis yang bermain tenang. Lalu bola ada di Gi-hun kembali dengan membelakangi gawang. Dan dengan mengejutkan, dia langsung berputar buat melewati. Tapi ternyata ada si Hyojin tiba-tiba menerobos dan mengambil bola Gi-hun. Bahkan dia berhasil ngolongin, tetapi sayang banget ada pemain AZ yang lain merebut bola. Bola tersebut menuju si mata satu dengan Yeonwon yang menjaganya.
sebelumnya. Yeonwan yang sebelumnya kesel karena dijailin, lucunya sekarang si Hudon nipu Yeonwan teriak sambil nunjuk. Dan habis itu si Hudon langsung tancap gas. Tapi kocaknya lagi Yeonwan langsung menubruk si mata satu. Bahkan habis itu si Yeonwan malah pose di depan Hudon. Nah, kini bola balik lagi ke Hyojin yang dijaga nomor 18. Di sisi lain, Bu Yuson tahu pertahanan zona EZ beneran nahan seluruh strategi kita. Di saat seperti inilah peran pemain pembuka ruang sangat krusial dan itulah tugas dari Hyojin. Tetapi mengejutkannya, si Tai ini kayak tahu gitu karena dia nyuruh nomor 7 buat bantuin hadang Hyojin. Yang dimana Hyojin yang mencoba melewati nomor 18, tiba-tiba ada nomor 7 tadi yang disuruh Tae membuat Hyojin beneran terjebak di sisi lapangan. Namun Giheon yang melihat hal tersebut, dia pun langsung gerak dan teriak minta bola ke Hyojin. Dan di saat itu juga ada Jae yang membantu Hyojin dengan melakukan screen. Yang dimana tadi itu ternyata Jae dan Giheon membantu Hyojin buat membuka ruang. Dan sekarang jarak yang pas banget buat Hyojin menembak. Giheon juga bilang untuk Hyojin, kau sudah sering latihan syuting selama ini, sekarang waktunya buat membuktikannya. Yang dimana Hyojin menendang sangat kencang tanpa penjagaan. Tetapi yang lebih mengejutkannya lagi, tendangan Hyojin beneran bisa diselamatkan bahkan ditangkap dengan mudah oleh Tae. Yang dimana gilanya ternyata si Tae ini sengaja membiarkan tendangan dari luar area penalti karena supaya bisa langsung melancarkan serangan balik dengan cepat. Dimana dia langsung melempar bola ke depan pada si mata satu. Tetapi mengejutkan, si Singwon keluar dari gawangnya dan menyundul umpan dari Tae. Bola sundulan ke arah Hyojin yang dimana Singwon teriak ke Hyojin, itu keahlianmu kan, lewati semuanya. Yang dimana gokilnya Hyojin langsung melewati nomor 18 dengan nutmeg. Bahkan setelah itu kerennya dalam sekejap dia melewati dua pemain lawan sekaligus dengan gocekannya hingga sampai di depan kiper lawan. Tetapi Hyojin mulai berpikir kalau kita mau cetak gol, aku harus buang ego pribadiku. Yang dimana Hyojin memilih untuk mengoper ke Giheon. Tetapi si Tai ini cepet banget langsung berbalik ke Giheon. Namun karena Giheon sadar hal itu, mengejutkan Giheon memberikan umpan balik ke Hyojin untuk mencetak gol. Karena kalau tim kami ingin menang, S-nya harus bangkit. Dan akhirnya Goranis mencetak gol juga dan berhasil menyamakan skor menjadi imbang 1-1 lewat gol Hyojin. Bahkan penonton pun gak nyangka Goranis bisa cetak gol. Mereka ternyata lumayan juga. Akan tetapi si cangkok ini bilang baru cetak gol aja tapi udah kayak pesta. Sepertinya mereka belum tahu siapa sebenarnya lawan mereka. Karena gol barusan justru malah memancing semangat lawan. Pertanyaannya, sekarang apa kalian masih bisa cetak gol lagi? Dan iya, pada akhirnya setelah itu babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1. Bu Yuson berkata, semuanya bermain bagus, kita sudah menunjukkan bahwa kita bisa melawan tim yang bermain keras dan menekan. Berkat Giheon dan Jae yang banyak berlari di depan, kita bisa menciptakan ruang untuk Hyojin. Lalu Yongsin sendiri yang ditanya apa masih bisa lanjut main, dia menjawab bisa asal hati-hati saat sprint. Kalau begitu, Bu Yuson ingin babak kedua Yongsin masuk menggantikan Yeonwan. Sekarang yang paling berbahaya adalah umpan panjang dari Tae. Jadi untuk bola pendek ke nomor 9, Yongsin harus memotongnya dari depan. Dan buat lemparan Tae, Singwon yang harus keluar dan mengamankannya. Di sisi lain, para pemain EZ menyalahkan mereka sendiri karena kebobolan tadi. Tetapi Tae berkata, ini bukan salah kalian. Pemain nomor 7 itu jauh lebih berbahaya dari analisis yang aku buat. Orang itu ritmenya beda dari pemain ala yang lain. Dia bermain fleksibel dan memanfaatkan tenaga lawan layaknya pemain-pemain Latin. Saat menghadapi dia, cobalah bersiap 2 langkah lebih mundur dibandingkan saat melawan pemain lain. Dan buat Hahudon, Tae ingin dia masuk lebih dalam ke sisi lapangan dan jangan coba pamer teknik individu lalu kehilangan bola.
Nah, lalu ada satu pemain yang bilang ke Tae ingin ikut nyerang kalau ada kesempatan karena frustrasi cuma diam di belakang. Tetapi Tae bilang, tunggu sebentar lagi, nomor 9 atau Gi-hun terus menekan dan bergerak tanpa henti. Tapi pemain nomor 9 itu sekarang kelihatan overpace atau kelelahan. Dan Gi-hun sendiri meyakinkan dirinya pasti bisa. Mantan senior Gi-hun juga nggak nyangka melihat Gi-hun membuat tim Goranis jadi kuat, jauh berbeda dibandingkan saat aku jadi kapten. Nah, ada momen lucu di mana si Kim Jia tiba-tiba masih siaran langsung dan menghampiri Bang Sonwon buat wawancara. Di mana Bang Sonwon ditanyai siapa yang akan menang. Tentu saja ada staf yang mengusir Kim Jia karena melakukan wawancara tanpa izin. Namun Kim Jia ngotot karena dia dapat info Bang Sonwon itu orang pertama yang membentuk Goranis. Nah, kita balik ke para pemain di mana kedua tim masing-masing berkumpul dan semangat untuk melanjutkan babak kedua. Tapi pas mau masuk, Tae melihat Bu Yuson di mana dia nggak nyangka juga Goranis yang bukan tim akademi mereka punya pelatih. Dan di sisi lain, Singwon menepuk pipinya sambil melihat Hudon, aku tidak boleh bikin kesalahan. Aku tidak akan membiarkan satu gol pun masuk. Dan akhirnya babak kedua pun dimulai. Terlihat Goranis langsung menekan sejak awal. Berbeda dari prediksi yang ngira mereka kehabisan tenaga, Ezi justru kewalahan dengan tekanan kuat dari Goranis. Bahkan sampai-sampai mereka harus mengumpan balik ke kiper. Dan Goranis sendiri ternyata sudah memprediksi dan menekan sampai ke arah kiper. Tapi yang gokilnya, si Tae ini berhasil ngecoh Jae dengan tipuan. Namun masih ada Hyojin yang ingin merebut bola juga. Akan tetapi gilanya si Tae ini berhasil menahan bola bahkan mengolongi Hyojin. Membuat Bu Yuson teriak nggak habis pikir Tae begitu jago sampai ke hal dasar. Tae yang berhasil lolos dari tekanan, dia langsung mengumpan ke depan. Alur permainan kini langsung berbalik dan ada Gi-hun mencoba mengejar tapi sudah terlambat. Namun untungnya ada si Yong-sin yang berhasil memotong umpan ke Hudon dan bola kini ada di Gi-hun. Bahkan Singwon pun memuji Yong-sin yang berhasil memotong. Goranis mengatur tempo permainan dan Gi-hun ingin Hyojin membuka jalan. Kalau dia tidak bisa, kami tidak bisa maju. Gi-hun pun yang dapat bola, dia membelakangi lawan lagi. Tetapi sekarang duel saling adu dorong antara Gi-hun dan Yanwo. Namun si Tae langsung nyuruh nomor 6 buat membantu. Namun dengan keren, akhirnya Gi-hun menang duel dan langsung melewati pemain nomor 66. Tapi sayang banget, tendangan Gi-hun berhasil diblok oleh Tae. Tapi second ball tersebut untungnya jatuh kepada Hyojin. Tetapi yang gilanya lagi, si Tae ini udah bangkit lagi tanpa pakai tangan, membuat Hyojin dan Singwon pun terkejut. Hyojin pun memilih mengoper ke Gi-hun, tetapi sekarang Tae beneran berhasil langsung menangkap sebelum Gi-hun menendang. Bahkan lucunya membuat Kim Jia yang komentator pun gak habis pikir gimana bisa terus-terusan kiper kayak gitu. Tentu saja setelah dapat bola, Tae langsung melempar ke depan dan terlihat bolanya itu beneran berputar cepat. Bahkan Singwon pun gak habis pikir, gak ada delay antara saat dia mengamankan bola dan melempar dan apa-apaan dengan efek putarannya juga. Yang dimana si Yong-sin sudah siap dan tersenyum karena dia lebih cepat. Tapi lucunya dia malah nggak bisa menerima bola karena efek putaran tadi. Membuat Hudon tertawa karena orang lain mana bisa menerimanya.
Situasinya itu sekarang bola ke pojok dan Singwon langsung mengawasi cutback. Namun dia lega karena ada Jae yang menjaga nomor 18. Lalu dia pun teriak buat Yongsin buat menekan si mata satu yang gak punya sudut tembakan. Tetapi yang mengejutkannya, si Hudon berkata, tidak ada sudut tembak katamu, kalau gak ada ia tinggal buat sendiri. Yang dimana gokilnya dia berputar dan menendang dengan kaki luarnya ke arah gawang. Karena Singwon beneran gak nyangka kayak gitu, tentu dia terkejut dan bola beneran malah berhasil masuk ke gawang Goranis. Dan si mata satu ini tersenyum dan bilang sudut yang tidak mungkin pun tetap sudut. Yang dimana Ezi Futsal unggul kembali lewat gol yang tak terduga lagi dari Hahudon. Mereka unggul 1-2 di menit 4 babak kedua. Singwon sendiri shock karena dia pikir nggak ada sudut tembak tapi tetap kebobolan. Lalu Bang Sonwon pun di tribun berkata, itulah bedanya pengalaman. Di futsal, posisi dengan karir terpanjang adalah penjaga gawang. Itu artinya posisi itu paling membutuhkan prediksi, keputusan, dan pada akhirnya pengalaman. Kiper legendaris dari Italia Stefano Mamarella bilang para pivot yang pernah melawannya berkata satu suara. Seolah-olah Stefano datang dari masa depan dan sudah melihat segalanya. Gol barusan pasti sangat fatal bagimu kalau kau sudah tahu itu seharusnya bisa dihentikan. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Akankah kau mundur dan meninggalkan gerbang yang telah ditembus? Atau akan kau jaga sampai akhir tanpa penyesalan? Terlihat Yongsin minta maaf karena lengah, namun Singwon bilang itu bukan salahmu. Itu adalah tembakan yang seharusnya bisa kuhalau dan si Singwon ini entah kenapa kayak nggak yakin sambil bilang, gak apa-apa tim kita pasti bakal cetak gol. Nah, ternyata Bang Sonwon terus mendengar kabar tentang Tae dari pelatih. Lalu dia pun flashback pas Tae berkata ingin menjadi kiper ke Bang Sonwon. Tapi saat itu Tae belum pernah sekalipun jadi kiper. Namun dia bilang ke Bang Sonwon, aku ingin menjadi penjaga gawang seperti paman. Aku nggak mau kehilangan siapapun lagi seperti paman yang orang seperti itu. Bang Sonwon pun tersenyum melihat Tae sekarang. Kau sudah tumbuh besar ya, bocah kecil. Tae sendiri melihat tanda tangan Bang Sonwon di telapak tangannya. Lalu dia berbalik sambil berkata, belum selesai. Masih banyak yang ingin aku tunjukkan. Tapi ada yang lucu, di mana Bang Sonwon baru sadar dan berpikir kayaknya Tae lebih jago daripada pas waktu muda. Kalau terus seperti ini, jangan-jangan posisi utamaku diambil sebelum aku pensiun. Di sisi lain juga, Bu Yoson ternyata sudah mengeluarkan kartu atau strateginya menghadapi Tae dengan power play juga terlalu beresiko. Gi-hun sendiri terus menyemangati rekannya, kita juga bisa masukkan satu gol, kita bisa melakukannya. Hal tersebut membuat Bu Yoson pun masih optimis. Nah, pertandingan pun dimulai lagi, di mana para pemain Nightmare penasaran soal si Hudon. Dengan skill seperti itu aneh kalau dia tidak terkenal. Lalu Changki ngasih tahu dia itu orang Daejeon juga. Dia masuk daftar hitam di lapangan futsal kakekku karena dia biasanya main jadi pemain bayaran di pertandingan orang dewasa. Lalu ada momen di mana dia malas bantu bertahan dan mulai berkelahi dengan rekan setimnya sampai polisi datang. Padahal dia orang seperti itu, tapi pertama kalinya aku lihat dia bertahan sekeras ini. Lalu Won Chae pun berkata mungkin karena keberadaan Tae, dia salah satu pemain muda paling berbakat di Portugal. Tapi semuanya bingung kenapa orang sehebat itu dari Portugal main di sini. Dan Won Chae pun juga ingin tahu kenapa Tae kembali ke Korea.
Nah, kita balik ke pertandingan di mana sayangnya Yeonwon salah mengoper dan bola keluar. Tim EZ langsung mulai dengan kick in cepat di mana Gi-hun berhasil dikecoh dan bola dioper ke sisi lapangan. Di mana meski ada Yongsin, dia beneran gak bisa merebut dan mengejar. Pada akhirnya, bola dioper ke tengah kepada si Hudon dan untungnya Singwon maju dan berhasil melakukan penyelamatan. Untungnya lagi ada Yongsin yang membuang bola liar. Dia pun minta maaf ke Singwon karena nggak sempat diselamatkan, tapi Singwon berkata itu sudah cukup bagus. Tim EZ melanjutkan serangan lewat tendangan sudut di mana Gi-hun sendiri sadar timnya sedang tertinggal. Kita nggak bisa terus ditekan seperti ini. Namun skema tendangan pojok tim EZ keren banget di mana berpura-pura nendang tapi mengumpan ke tengah pada Hudon dan si Hudon sendiri membiarkan bola karena ada Kim Sak menyambut dan menendang. Tapi dengan keren, Singwon berhasil menepis tendangan kencang di depan gawang. Membuat Changki pun semangat dan menyemangati Singwon, tetapi second ball diincar oleh Ha Hudon. Dan gokilnya lagi, Singwon kali ini pun berhasil menahan tendangan dari si mata satu. Namun kejadian tak terduga, bola tersebut ke atas dan masih dalam bahaya, yang dimana si Hudon langsung lompat dan ingin melakukan salto kembali. Singwon sendiri nggak bisa nunggu, dia pun berpikir harus dihentikan sebelum ditendang, yang dimana kejadian sangat fatal di mana Singwon mengambil bola sambil mukanya mengenai tendangan Hudon. Tentu saja ibu Singwon pun panik melihat anaknya, yang dimana tendangan salto Hudon beneran kena muka Singwon sampai merah gitu. Meski merasakan sakit, Singwon langsung melempar sambil teriak ke Gi-hun buat lari. Gi-hun sendiri sadar dia harus cetak gol dengan peluang yang diciptakan Singwon dengan mengorbankan seluruh tubuhnya. Akan tetapi, tiba-tiba si Tae maju ke tengah dan menerima umpan dari lemparan Singwon. Dia pun terus membawa bola ke depan. Dengan pelipis mata Singwon yang mengeluarkan darah, Tae pun berkata, sampai di sini saja. Karena dengan gokilnya, Tae langsung menendang dengan sangat kencang dan berhasil mencetak gol ke gawang Singwon. Singwon yang berkorban menyelamatkan bola dan langsung memberikan bola kepada Gi-hun, tapi sayangnya tak terduga Tae maju dan membobol gawang Goranis, menjadi skor sekarang 1-3 bagi keunggulan EZ Futsal. Dan ternyata Singwon pernah mengalami hal serupa di mana kepalanya cedera saat menjadi kiper sepak bola. Namun pas dibawa ke rumah sakit, dia malah bertanya ke ibunya yang nangis, "Apa kita menang?" Tentu saja ibunya berkata sambil menangis, "Apa sekarang itu penting? Kamu jelas lihat kaki lawan mau nendang, kenapa malah nggak menghindar?" Tetapi si Singwon ini bilang kalau menghindar, kenapa jadi kiper? Justru serunya itu menahan bola. Dan kali ini di futsal pun kejadian sama, membuat sang ibu menangis karena melihat sang anak mengalami luka kepala lagi. Pemain Nightmare pun protes, harusnya itu pelanggaran dan pertandingan dihentikan. Namun Changki berkata sambil bergetar, itu adalah pilihan Singwon. Sebelum tendangan dilepaskan Hudon, Singwon yang memasukkan kepalanya. Meski tahu kalau bisa terluka, dia benar-benar ingin menang. Dan kiper lawan juga tahu persis kalau Singwon akan maju seperti itu. Hal tersebut membuat Changki bertanya-tanya, kalau aku jadi Goranis dan EZ, apa aku juga bisa mengambil keputusan seperti mereka berdua? Bang Sanwon juga berkata si anak kecil Singwon memang berani tapi ceroboh dan gegabah, dan untuk si anak besar atau Tae, penilaian situasi, timing, sampai kemampuan penyelesaian semuanya sempurna. Di sisi lain, Hudon merasa bersalah, ini karena pelindung mata aku nggak bisa lihat, tapi Tae bilang itu bagian dari permainan. Dan setelah itu Tae mengganti Ha Hudon dan Shinho karena dia tahu Goranis akan bermain lebih agresif dan akan mengantisipasi power play.
Dan ya Goranis ngambil risiko memasukkan Jae sebagai kiper untuk bermain power play. Karena ya risiko kalau mereka kena rebut ada Tae yang bisa nendang jarak jauh dan melempar. Yang dimana Goranis terus mengoper bola untuk mencari celah, tapi di sisi lain, pertahanan EZ tanpa celah juga dengan pergerakan terorganisir. Setelah mengoper, Gi-hun terlihat langsung masuk di antara para bek, dan pas Jae mengoper, Gi-hun ngecoh tidak jadi nendang karena membiarkan Yeonwan yang nendang. Tetapi tak terduga juga ada si Hyojin yang maju dan merubah arah tendangan Yeonwan. Tapi gilanya, Tae berhasil memblok, bahkan dia berhasil menangkap bola. Tentu saja Yongsin terlihat langsung berlari dengan boosternya buat ngamanin gawang, dan Tae pun langsung nendang ke gawang Goranis. Yang dimana tendangan Tae beneran menjebol gawang Goranis yang tanpa kiper, dan kini skor makin jauh menjadi 1-4 bagi keunggulan EZ Futsal. Changok pun berkata ini sudah selesai karena ia mustahil buat membalikan selisih 3 gol. Semua penonton juga berpikir begitu, apalagi melihat para pemain Goranis udah pada kelelahan. Buyusan sendiri tahu sudah nggak ada kartu untuk menghadapi EZ. Demi memikirkan turnamen berikutnya, menutup pertandingan dengan baik juga hal penting. Lalu beliau pun nyuruh Dongso main gantikan Hyojin. Hyojin disuruh istirahat sampai pertandingan selesai karena ya kakinya juga belum pulih. Para alumni pun berpikir udah nggak bisa dan jadi runner up juga prestasi. Akan tetapi, Gi-hun sendiri masih berdiri tegak dan berkata, aku masih bisa berlari. Bahkan si Singwon malah ngotot pengen main lagi. Meski ditolak pelatih, dia berkata, sekalipun kalah aku ingin bertanggung jawab sampai akhir. Dan hal tersebut membuat Hyojin juga malah ikutan pengen main lagi. Meski Bu Yuson ngasih tahu mereka berdua bahwa ini bukan pertandingan terakhir tahun ini dan gak usah memaksakan diri. Tapi ya mereka tetap ngeyel pengen main. Gi-hun yang melihat Singwon dan Hyojin, dia pun mengingat ketika cedera dan melihat tim Goranis yang terus kalah. Namun di saat itu, mantan kaptennya terus memberikan kata-kata optimis dan terus berjuang untuk tidak menyerah. Sepertinya Gi-hun termotivasi dan fokus memulihkan kakinya yang cedera. Namun tiba-tiba ada kapten sempanya ikut duduk dan berkata, kalau lari sendirian susah untuk pergi jauh, ayo kita berlari bersama. Setiap kali sulit kita saling menarik satu sama lain. Namun, ya meski Gi-hun sudah sembuh, tim Goranis tetap kalah dan selalu diejek. Meskipun kalah lagi, sang kapten berkata akan mencoba lagi dan lagi. Suatu hari nanti kita juga akan berdiri di panggung final. Tetapi semuanya tidak ada yang bersatu dengan tangan sang kapten. Sepertinya beberapa orang sudah muak dengan omongan yang omong doang. Akan tetapi tiba-tiba Gi-hun sendiri yang ikut bersama sang kapten. Dan di masa sekarang Gi-hun meneruskan tekad seniornya. Sekalipun kapal tenggelam, kapten tidak akan pernah meninggalkan awaknya. Gi-hun pun teriak ke semuanya, kita datang ke sini untuk menang. Kalau puas dengan posisi kedua, kita tidak akan pernah jadi yang terbaik. Hanya yang mau berlari sampai paru-paru mau copot yang maju. Dan semuanya malah ikutan, mereka ingin bertahan sampai akhir pertandingan. Semuanya mulai berkumpul dan pada akhirnya Bu Yuson juga ikutan dan berkata, baik mari kita habis-habisan sampai akhir. Bu Yuson pun bilang lakukan terbaik tapi jangan masuk dengan gegabah, dan semuanya pun mulai semangat. Di tribun juga sang mantan kapten terus teriak menyemangati Goranis dan semua penonton mulai mendukung dan meneriaki nama Goranis. Mantan kapten Goranis pun berkata kalau itu Gi-hun dia pasti bisa. Meski tertinggal 1-4, Goranis menolak menyerah. Bahkan Singwon masuk kembali dengan perban di kepalanya, membuat sang ibu menangis dan berharap jangan sampai terluka lagi. Bang Sunwon berkata situasi sudah condong, sebagai kiper apa yang harus kau lakukan? Meski Goranis tidak menyerah, semua penonton laki-laki udah nggak yakin bisa ngebalikin. Bahkan Changok pun bilang tidak ada yang akan berubah. Yang tidak bisa kita lakukan, mana mungkin kalian bisa.
Semangat Goranis membuat pemain EZ entah kenapa bikin kesal. Lalu Tae berkata, tidak peduli apapun mental lawan, kita terus memainkan gaya kita sendiri. Dan Tae sendiri bertekad mengakhiri pertandingan tanpa kebobolan lagi. Nah, pertandingan dilanjutkan kembali dengan sisa waktu 5 menit. Terlihat Jae melakukan back pass dan langsung maju. Hyojin yang menerima bola, tim EZ langsung melakukan pressing ketat. Namun ada Gi-hun yang bantu Hyojin melakukan screen di mana Hyojin bisa lolos dan langsung memberikan umpan ke Jae di sisi. Setelah itu Jae pun melakukan cutback, namun sayangnya berhasil dipotong oleh pemain EZ. Dan ketika Goranis dalam bahaya serangan balik, untungnya ada Hyojin melakukan tackle dan berhasil menahan serangan EZ. Namun tim EZ sendiri mereka langsung melakukan kick in cepat dan mereka pun mulai membangun serangan. Bola terus terhubung dan sepertinya tim EZ meski sudah punya selisih besar, mereka tidak mundur. Dan untungnya Jae berhasil memotong bola dan kini tinggal 2 menit lagi tersisa. Semangat Goranis membuat pemain EZ shock karena kenapa mereka malah lebih bertenaga daripada awal pertandingan. Terlihat Hyojin pun berhasil melewati satu pemain dan langsung menendang. Tapi kali ini juga berhasil Tae tepis. Bola liar pun berhasil juga dibuang oleh pemain EZ keluar. Terlihat Hyojin langsung lari dan langsung melakukan tendangan sudut di mana kepada Yeonwan yang ingin langsung nendang, tapi tendangannya berhasil juga kena blok oleh pemain EZ. Namun gilanya ada Hyojin yang berhasil menyelamatkan bola keluar lapangan dan bola tersebut gokilnya disambut Gi-hun dengan salto di depan gawang lawan. Tapi yang gak ngotaknya, lagi-lagi tendangan Goranis berhasil digagalkan oleh Tae. Bahkan gilanya hampir banget karena Tae cuma sempat nyentuh 2 jari. Bola pun keluar, tapi ini membuat para pemain EZ shock nggak nyangka. Padahal kita sedang unggul, rasa tidak enak ini seperti kita yang kalah. Pertandingan yang greget tetapi sisa waktu tersisa tinggal 1 menit. Si Kim Sak pun bilang ke Hyojin buat udahan aja, lagian pemenangnya udah jelas. Akan tetapi Hyojin berkata kalau kita cetak 1 gol setiap 10 detik kita yang menang. Kalau pikir kita akan kalah dari awal aku nggak akan main. Tae pun sadar momentum sudah berpindah dan tidak bisa begini, yang dimana dia memasukkan Ha Hudon kembali, yang dimana Hudon berkata pertahanan terbaik adalah menyerang, dimana Hudon pun langsung masuk untuk memperkuat serangan, mengembalikan penguasaan alur permainan. Dan terlihat Jae menendang tendangan sudut, tapi sayangnya digagalkan oleh pemain EZ dan pemain Goranis beneran ngotot ngejar bola tanpa henti. Bahkan Gi-hun yang dapat bola meski dihadang 2 pemain lawan, dia terus menerobos. Namun sayang banget ada si Tae yang keluar dari gawang untuk mengambil bola. Lalu dia pun langsung melemparkan umpan ke Ha Hudon yang di depan dijaga oleh Yeonwan. Yeonwan sendiri sekuat tenaga mendorong Hudon, namun meski begitu Yeonwan malah dilewati bahkan bola lewat kolong kakinya. Akan tetapi Ha Hudon terkejut shock karena dia nggak nyangka Singwon udah maju dan dia berhasil mengenai bola tersebut. Namun bola itu masih dalam permainan dan mengelinding ke sisi. Tetapi yang sangat ekstrimnya, si Singwon ini meloncat dan memakai kepalanya untuk menyundul bola. Dan tentu saja dong ibunya langsung shock karena Singwon menggunakan kepalanya yang cedera. Bahkan si Ha Hudon pun beneran shock dan berkata, "Apa kau gila? Apa kau mau cedera sampai segitunya?" Tetapi Singwon yang sambil kesakitan, dia bilang, "Aku juga takut dan benci kalau sampai cedera, tapi tetap saja kalau itu satu-satunya cara untuk menghentikannya, meski harus dengan pertukaran yang setimpal, akan kulakukan 100 kali pun." Singwon yang nekat nyundul bola, Bang Sonwon langsung teriak kesal. "Kukatakan pakai otak, dia malah beneran pakai kepala. Jangan pernah bilang ke siapapun kalau kau belajar dariku." Namun lucunya karena keceplosan, perkataan itu didengar orang di sebelahnya.
Nah, Singwon yang nekat tadi, dia beneran berhasil merebut bola. Lalu Bang Sonwon bilang, bukan berarti aku tidak mengerti, itu mungkin caramu untuk bertahan hidup. Perjuangan mati-matian sebagai kiper dengan tinggi 168 cm. Jika satu percikan apimu itu bisa membuat Goranis berkobar sekali lagi. Singwon yang membawa bola dan ditekan oleh Ha Hudon, ada Yeonwan datang buat membantu. Singwon pun langsung memberikan bola ke Yeonwan. Dan Yeonwan sendiri bertekad buat jangan sia-siakan bola yang diselamatkan Singwon dengan sekuat tenaga. Yeonwan membawa bola ditekan oleh Ha Hudon dan dia langsung memberikan ke depan kepada Jae, yang dimana Jae sendiri ternyata kakinya udah nggak ada tenaganya lagi. Namun dia sekuat tenaga memohon untuk sedikit lagi saja. Yang dimana untungnya ada Hyojin nongol meminta bola. Jae pun langsung memberikan umpan kepada Hyojin yang dijaga oleh Kim Sak sambil bilang, sekarang bahkan kalau cetak gol setiap 10 detik pun kau tidak akan menang. Namun Hyojin berkata, apa kau nggak tahu kalau tim yang mencetak gol di detik akhir itu adalah pemenang sebenarnya? Di mana sangat keren, Hyojin langsung mengolongi Kim Sak. Bahkan setelah itu ada Ha Hudon men-tackle, Hyojin berhasil mengolongi dua pemain sekaligus. Nah, ada Gi-hun terlihat teriak ke Hyojin buat minta bola. Lalu Hyojin langsung memberikan umpan kepada Gi-hun. Gi-hun sendiri bertekad mencetak gol, meskipun Bu Yoson juga sudah sadar, kalaupun kita cetak gol di sini, hasil pertandingan gak akan berubah. Namun meski begitu, jangan pernah ragu sampai akhir bahwa kita bisa melakukannya. Yang dimana umpan Hyojin disundul oleh Gi-hun di depan kiper Ezi dan akhirnya Goranis berhasil mencetak gol. Semua orang yang nonton jadi heboh dan senang, bahkan para alumni pun terus meneriaki nama Goranis. Tapi ya meski begitu hasil pertandingan tidak berubah, karena setelah mencetak gol, Gi-hun tergeletak dan dibantu semua rekannya untuk bangun, karena setelah itu wasit resmi meniup peluit akhir pertandingan final. Skor akhirnya adalah 2-4 dengan kemenangan SC Futsal. Juara 3 tim FS Nightmare, juara 2 adalah Goranis, dan lucunya Kim Jia nangis sambil berkata bangga sekali. Dan tentu sang juara adalah tim SC Futsal. Tae mengambil trofi dan mereka merayakan kemenangan. Di sisi lain, para pemain Goranis hanya bisa melihat dan memberikan selamat. Namun Singwon terlihat sedih berpikir kalau saja aku tidak kebobolan sampai 3 gol. Nah, setelah semua itu, mereka berkumpul dan Bu Yoson berkata, terima kasih semuanya sudah berjuang sampai akhir. Meski hari ini kalah, kita adalah tim peringkat 2, jadi tegakkan bahu kalian. Dan untuk Singwon, Bu Yoson ngomelin lebih penting dari kebobolan adalah tidak cedera. Kalau kau tidak bisa bermain karena cedera, maka tidak akan ada pertandingan selanjutnya. Pelatih juga nyuruh kapten katakan sesuatu yang dimana Gi-hun berkata, meskipun hari ini kita kalah, aku rasa kita sudah menunjukkan kepada semua orang yang menonton pertandingan bahwa kita tidak pernah menyerah sampai akhir. Mulai sekarang, jangan kalah dari tim manapun. Untuk itu, kita harus berlatih lebih keras lagi ke depannya. Mulai dari saat ini, tujuan kita adalah menguasai seluruh negeri. Dan ya itulah akhir pertandingan final. Namun pas Singwon buka sepatu buat siap-siap pulang, tiba-tiba ada Tae yang menghampirinya. Yang dimana ternyata pas di pemandian sebelumnya itu soal Tae bertanya kenapa Singwon jadi kiper, ternyata Singwon menjawab karena aku tidak mau kalah. Nah, Tae pun mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Singwon setelah pertandingan. Akan tetapi, pas dia notice sepatu Singwon, dia terkejut karena dia baru tahu Singwon menggunakan sepatu futsal outdoor yang udah aus. Ya, faktanya sih Singwon yang kikis sendiri.
Hal tersebut membuat Tae nggak habis pikir karena Singwon selama ini bertanding memakai sepatu seperti itu. Sudah seperti bertarung melawan prajurit di medan perang pakai sendal. Lalu Tae pun tersenyum dan berkata, "Mari kita bertemu lagi lain kali." Singwon sendiri setelah itu dia bertekad, "Aku punya tujuan baru." Dan di sisi lain, Bang Sonwon yang melihat dua bocah itu tersenyum. Sepertinya itu akan menjadi dorongan yang baik bagi mereka berdua. Nah, pas Bang Sonwon pergi keluar untuk pulang, dia bertemu dengan Ibu Singwon yang seperti menungguinya. Yang dimana Bang Sonwon terkejut karena itu adalah ibu dari Singwon. Dan yang paling mengejutkannya lagi, Ibu Singwon berkata ke Bang Sonwon, "Saya tidak ingin lagi melihat anak saya menderita. Tolong buat Singwon tidak bisa lagi bermain futsal." Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang.